Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Susi. Nah, kalian semua masih di rumah saja kan? Ya, tidak terasa ya, sudah 5 bulan lebih kita berada di rumah. Hal itu kita lakukan untuk memutuskan mata rantai penularan dari COVID-19. Kita pun sekarang ini sedang beradaptasi dengan kebiasaan baru, seperti mencuci tangan, memakai masker, siap sedia dengan hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, dan rajin berolahraga. Tidak bersalaman terlebih dahulu, atau saat berbelanja pun kita menggunakan uang elektronik. Serta, kalau kita pergi keluar rumah dalam keadaan mendesak, sampai di rumah kita langsung mandi. Sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan adaptasi? Yuk kita lihat. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, ternyata adaptasi itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh makhluk hidup yang lain, seperti yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang penyesuaian diri pada tumbuhan. Penyesuaian diri pada tumbuhan yang akan kita pelajari yang pertama adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan untuk mencari makanan. Yang kedua, cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada beberapa tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan bagian tubuh yang unik atau yang khas. Berikut akan kita bahas beberapa contoh tumbuhannya. Tumbuhan yang pertama adalah kaktus. Kaktus ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas, sehingga tumbuhan kaktus ini disebut juga dengan tanaman atau tumbuhan xerophyt. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari tumbuhan kaktus. Ciri-ciri yang pertama adalah tumbuhan kaktus ini mempunyai akar serabut yang banyak dan panjang. Nah, akar serabutnya yang banyak dan panjang ini berfungsi untuk menyerap air dan mencari sumber air di tempat yang jauh. Ciri-ciri yang kedua adalah batangnya tebal dan berlapis lilin. Nah, berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Selanjutnya ciri-ciri dari kaktus yang ketiga adalah daunnya berbentuk duri. Nah, dia memodifikasi daunnya berupa duri ini untuk mengurangi penguapan karena kaktus ini hidup di daerah yang kering. Nah, itulah ciri-ciri dari tanaman kaktus untuk dia menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya di lingkungan kering. Contoh tanaman yang kedua adalah tanaman enceng gondok. Yuk kita lihat tanaman enceng gondok yang ada di kebun sekolah. Ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman enceng gondok yang pertama adalah bisa kita lihat di sini. Enceng gondok ini mempunyai akar yang sangat lebat. Nah, fungsi dari akar pada tumbuhan enceng gondok ini adalah untuk menjaga keseimbangan ketika di dalam air. Nah, ciri kedua yang dimiliki oleh enceng gondok untuk menyesuaikan diri di dalam air adalah kita lihat daun. Nih, daun dari tanaman enceng gondok ini sangat mengkilap dan dia juga berlapis lilin. Nah, fungsinya adalah untuk tanaman ini ketika di dalam air dia tidak busuk. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah nih, bisa kita lihat di sini pangkal dari tangkai daunnya. Nah, pangkal dari tangkai daunnya ini memiliki rongga. Nah, ini berfungsi untuk membantu ketika enceng gondok ini mengapung di dalam air. Nah, enceng gondok ini disebut juga dengan tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang hidup di dalam
air. Nah, bisa kita lihat ya, ini contoh dari tanaman enceng gondok. Tanaman yang ketiga adalah tanaman teratai. Nah, tanaman teratai ini juga merupakan contoh tanaman hidrofit, yaitu tanaman yang hidup di dalam air. Mari kita lihat. Ini contoh tanaman teratai ketika di dalam air. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri dari tanaman teratai. Nah, ini contoh dari tanaman teratai. Ini ambil daun dari teratai. Nah, tanaman teratai ini dia juga memiliki ciri-ciri khusus sehingga dia bisa bertahan hidup di dalam habitatnya, yaitu di air. Nah, ciri-ciri khusus yang pertama yaitu daun dari tanaman teratai ini sangat lebar dan tipis. Nih, dia tipis dan lebar. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan. Karena dia di dalam air, otomatis akan banyak cairan yang ada di daun ini. Nah, agar dia tidak busuk, makanya daunnya lebar sehingga akan mempercepat proses penguapan. Nah, selanjutnya kita lihat batang dari tanaman teratai ini merupakan batang yang berongga. Ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen dari batang menuju ke akar. Nah, itulah ciri-ciri dari tanaman teratai. Sekarang ini kita lihat contoh tumbuhan karet. Tumbuhan ini dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya ketika musim kemarau, yaitu dengan menggugurkan daun. Nah, di sini kita lihat sebagiannya sudah ada yang gugur dan sebagiannya sudah mulai menguning. Nah, tujuan dari pohon ini menggugurkan daunnya adalah untuk mengurangi proses penguapan. Nah, contoh lain dari tanaman yang menggugurkan daun adalah tanaman jati. Nah, kebetulan di sini kita tidak ada pohon jati, yang ada hanya pohon karet. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sebagian sudah tidak ada lagi daunnya. Yang kelima adalah tanaman bakau. Tanaman bakau ini adalah tanaman hidup di rawa atau di tepi pantai yang memiliki kadar garam yang tinggi, berlumpur, dan lingkungan ini biasanya miskin dengan oksigen. Nah, tanaman bakau ini disebut juga dengan tanaman halofit. Mari kita lihat ciri-ciri dari tanaman bakau untuk menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya atau dengan lingkungannya. Ciri yang pertama yaitu memiliki akar nafas yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Selanjutnya yang kedua, mengumpulkan kandungan garam yang diserap di dalam daun. Kemudian daun tersebut digugurkan. Berfungsi untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi. Yang keenam adalah tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini hidup di rawa-rawa yang nitrogennya sangat sedikit. Sementara tumbuhan tersebut membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhannya. Maka untuk memenuhi nitrogennya, tumbuhan ini memakan serangga. Tumbuhan kantong semar ini disebut juga dengan tumbuhan hygrofit. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan kantong semar ini antara lain, yang pertama, kita bisa lihat ujung daunnya berbentuk piala atau kantong yang berfungsi sebagai perangkap bagi serangga atau hewan lain. Yang kedua, di dalam dinding-dinding kantong itu terdapat nektar sehingga serangga yang akan jatuh ke dalam cairan yang ada di dasar kantong. Yang ketiga, terdapat cairan yang mana cairan tersebut berfungsi untuk melarutkan serangga, kemudian nitrogennya akan diserap oleh tumbuhan kantong semar. Selain untuk menyesuaikan diri, tumbuhan itu juga memiliki ciri khusus untuk melindungi diri.
Nah, ciri khusus tumbuhan yang pertama adalah memiliki duri. Tujuan dari tumbuhan tersebut memiliki duri adalah agar tumbuhan tersebut tidak dimakan oleh hewan atau agar tidak diambil oleh manusia. Nah, duri tersebut yang pertama itu adalah duri pada batang. Contoh tumbuhan yang memiliki duri pada batang, yang pertama adalah tumbuhan bunga mawar. Nah, ini contoh duri pada batang. Nah, dengan adanya duri pada batang ini, hewan tidak akan berani untuk memangsa atau memakan tumbuhan mawar, dan manusia pun tidak berani untuk memetiknya karena ada duri yang sangat tajam. Ini contoh durinya. Contoh tanaman lain yang melindungi diri dengan duri pada batang selain mawar adalah tanaman salak. Ini kita lihat, ini tanaman salak. Ini duri pada batang-batang dari salak ini. Yang kedua adalah duri pada pinggir-pinggir daun. Nah, sama dengan mawar tadi, duri tersebut juga berfungsi untuk melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh hewan dan juga agar tidak dipetik oleh manusia. Nah, contoh tanaman yang memiliki duri pada pinggir-pinggir daunnya adalah tanaman lidah buaya. Nah, ini contoh duri yang ada di pinggir-pinggir daun lidah buaya. Nah, selain lidah buaya ini, yang memiliki duri pada pinggir-pinggir daun adalah tanaman pandan. Selain duri pada batang dan tepi daun, tumbuhan juga memiliki duri pada buah untuk melindungi diri. Nah, contoh tumbuhannya adalah buah durian dan buah nanas. Cara melindungi diri yang kedua pada tumbuhan adalah dengan mengeluarkan getah. Contoh tanaman yang mengeluarkan getah itu adalah yang pertama adalah tanaman patah tulang. Tanaman patah tulang ini ketika kita lukai dia akan mengeluarkan getah. Nah, dengan adanya getah ini maka hewan tidak akan berani untuk memangsa tanaman ini. Sekarang kita akan melihat contoh tanaman lain yang melindungi diri dengan mengeluarkan getah selain tanaman patah tulang. Contohnya yaitu tanaman singkong. Ini contoh tanaman singkong. Ketika nanti kita lukai, maka tanaman ini akan mengeluarkan getah. Ini contoh getah dari singkong. Nah, ketika dilukai akan mengeluarkan getah. Cara melindungi diri tumbuhan yang ketiga yaitu melindungi diri dengan memiliki racun. Nah, contoh tumbuhannya adalah yang seperti kita lihat ini contoh tumbuhan kecubung. Nah, selain pada bunganya juga ada pada buahnya. Nah, tumbuhan lain yang juga memiliki racun yaitu tumbuhan singkong karet. Ini contoh tanamannya dan ini contoh daun dan bijinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri tumbuhan untuk melindungi diri yang keempat, yaitu tumbuhan tersebut memiliki rambut atau rambut tersebut disebut juga dengan lugut. Mari kita lihat contoh tumbuhan yang melindungi diri dengan memiliki rambut. Contoh tumbuhan yang memiliki ciri-ciri melindungi diri dengan memiliki rambut adalah bambu. Mari kita lihat bersama. Ini adalah contoh tumbuhan bambu. Nah, ini bambunya masih berupa tunas. Nah, ketika bambu ini masih kecil, kita lihat di sini banyak sekali lugutnya atau rambut-rambutnya, sehingga hewan itu tidak akan berani untuk memakannya, karena lugut ini jika kita mengenai bagian tubuh kita, maka bagian tubuh yang terkena lugut akan terasa gatal. Yuk, ini teman-teman, ini contoh dari lugut pada bambu. Ini bambu yang sudah besar.
Demikianlah materi kita hari ini dan bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.